Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas pengertian dakhil secara bahasa. Kemudian sejarah dakhil pada masa Rasulullah dan sejarah dakhil pada masa sahabat. Pada kesempatan ini kita akan membahas pengertian dakhil. Apakah ad-dakhil fi at-tafsir? Apakah pengertiannya? Apakah definisinya? Ya, para ulama mantiq menyatakan bahwa definisi yang baik adalah bila ia jami'an wa mani'an. Bila definisi itu mencakup semua individunya, itu arti jami'an. Dan yang kedua, bila definisi itu menghalangi yang bukan individunya masuk ke dalam pengertian tersebut. Ya, sekedar ilustrasi saja. Seandainya Anda mengadakan wisata ke suatu tempat menggunakan bis, jumlah anggota rombongan tersebut 40 orang, Anda ketuanya, maka kewajiban Anda ketika akan berangkat adalah yang pertama, memastikan bahwa tidak ada anggota yang tertinggal. Itulah pengertian jami'an. Yang kedua, memastikan bahwa tidak ada penumpang gelap, yang non anggota tidak masuk. Itulah definisi yang baik. Bila sebuah definisi jami'an mencakup segala anggotanya, segala individunya, wa mani'an mencegah, menghalangi yang non anggota masuk dalam definisi tersebut, maka definisi tersebut dinilai baik. Demikian juga halnya dengan ad-dakhil fi at-tafsir. Pada kesempatan ini kita akan melihat apakah pengertian ad-dakhil fi tafsir. Apakah pengertian istilahi atau apakah definisi ad-dakhil fi at-tafsir. Ad-dakhil fi tafsir mencakup 3 unsur. Ya. Unsur yang pertama adalah manukila minat tafsiri walam yasbut naqluhu. Ya, kita lihat bahwa nukila itu adalah fi'il majhul. Setiap fi'il majhul artinya adalah isim maf'ul. Ya, kutiba artinya adalah maktub. Kutiba fi'il majhul tapi artinya isim maf'ul. Demikian juga dengan nukila. Nukila artinya manqul. Dalam kasus tafsir, manqul itu artinya maksur. Maksur itu ada 4. Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, dan pendapat tabi'i. Inilah yang disebut dengan al-maksur.
Ma isim mausul, min terletak setelah isim mausul. Bila ada min terletak setelah isim mausul, min itu berfungsi sebagai penjelas, min bayaniyah. Karena min di sini adalah min bayaniyah, agar kita tidak kesulitan dalam memahaminya, ya, yang di belakang kita tarik ke depan. Kalau dalam menerjemahkannya, kalau begitu, apakah maksud dari manukila minat tafsir? Bukankah arti nukila mankul dan mankul artinya maksur? Ya. Dengan demikian artinya adalah menafsirkan Al-Quran dengan al-maksur. Walam yasbut naqluhu, sedangkan al-maksur tersebut tidak sahih. Ya, kalau demikian unsur definisi ad-dakhil yang pertama adalah menafsirkan Al-Quran dengan al-maksur, sedangkan al-maksur tersebut tidak sahih. Nah, bila seorang mufassir ketika kita teliti menafsirkan sebuah ayat Al-Quran dengan hadis, lalu hadis tersebut kita teliti ternyata hadisnya dhaif, maka tafsirnya tersebut adalah dakhil. Mengapa dakhil? Karena dia menggunakan hadis dhaif. Kasus tafsir berbeda dengan kasus fikih. Kasus fikih boleh menggunakan hadis dhaif dalam kasus-kasus tertentu. Bila kaitannya dengan fadailul a'mal, tidak menetapkan hal yang prinsip dalam akidah, dalam hukum Islam, hanya berkaitan dengan fadailul a'mal, maka hadis tersebut dapat digunakan. Contohnya salat sunnah tasbih, tidak ada hadis yang sahih, hadisnya dhaif, tetapi hadis dhaif ini dapat digunakan menjadi dasar anjuran melaksanakan salat sunnah tasbih, karena salat sunnah tasbih adalah fadailul a'mal, berkaitan dengan keutamaan ibadah. Berbeda halnya dengan tafsir. Hadis dhaif tidak dapat digunakan. Ya. Apakah hadis dhaif? Hadis dhaif sebagaimana Anda telah pelajari di dalam ulumul hadis, hadis dhaif adalah hadis yang satu dari 5 syarat hadis sahih tidak dipenuhinya. Satu saja tidak terpenuhi sudah dhaif, apalagi 2, apalagi 3. Bila 5 ini terpenuhi, hadis tersebut hadis sahih. Apakah yang 5 itu? Ya, ma ittasala sanaduhu, sanadnya bersambung. Yang kedua, binaqli adlin, perawinya semuanya adil. Yang ketiga, dhabitin,
semua perawinya tingkat kekuatan hafalannya baik. Dan yang keempat, wasalima min syudzuzin, tidak ada syadz, di matannya. Dan yang kelima adalah wa illatin qadihah, dan cacat yang jelas. Bila 5 hal ini terpenuhi, hadis tersebut sahih. Bila salah satu tidak terpenuhi, apalagi 2, 3, hadis tersebut dhaif. Bagaimana kasusnya dengan hadis hasan? Dalam disiplin ilmu ad-dakhil fit tafsir, hadis hasan masih dianggap bagian dari hadis sahih. Apakah perbedaan antara hadis sahih dan hasan? Sebagaimana Anda ketahui, perbedaannya hanyalah pada tingkat kekuatan hafalan. Bila hadis sahih pada nomor 3, semua perawinya tingkat hafalannya baik, istimewa, ya, maka bila tingkat hafalannya tidak istimewa tapi juga tidak sedang, apalagi cukup, apalagi lemah, hanya kurang sempurna saja, hanya di bawah tingkat kesempurnaan, tingkat kebaikan, maka hadis tersebut adalah hadis hasan. Ya, kalau begitu, apakah definisi hadis hasan? Sama dengan hadis sahih, hanya saja wa khaffa daftuhu, ya, hafalan perawinya tidak sekuat kekuatan hafalan hadis sahih. Baik, ini yang nomor unsur yang pertama. Apakah unsur yang kedua? Unsur yang kedua adalah au sabata walakin ala khilafi al-qabul. Di versi yang lain ada kata syurut setelah kata khilaf, atau au sabata walakin ala khilafi syurut al-qabul, atau al-maksur tersebut sahih tetapi tidak memenuhi syarat penerimaan. Ada syarat-syarat tertentu untuk dapat diterima. Apakah syarat utama hadis sahih agar dapat diterima sebagai penafsir Al-Quran? Syaratnya adalah tidak kontradiktif dengan akal. Ya, sekalipun hadis tersebut sahih, sekalipun maksur tersebut sahih, bila ia kontradiktif dengan akal, maka tafsir tersebut dakhil. Kalau begitu, apakah perbedaan unsur pertama dengan unsur kedua? Persamaannya adalah sama-sama menggunakan al-maksur. Yang pertama menggunakan al-maksur, yang kedua demikian juga. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pada unsur pertama cacatnya pada sanad. Pada unsur kedua cacatnya bukan pada sanad tetapi pada matan. Ya. Unsur yang ketiga adalah
au ma kana min qabili ar-ra'yi al-fasid, atau menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran yang salah. Kalau begitu, nomor 3, cacatnya bukan pada sanad, bukan juga pada matan, tetapi pada pemikiran. Ya. Apakah pemikiran yang salah itu? Pemikiran yang salah itu adalah pemikiran yang keluar dari asilur ra'yi, ya, bil abdad ta'araful asya, dengan membandingkan sesuatu dengan lawannya, maka kita akan mengetahui sesuatu tersebut. Ya. Untuk mengetahui apakah yang dakhil masuk ke unsur yang pertama, nanti akan kita teliti lebih dahulu apakah yang asil. Ya. Setelah kita ketahui apa yang asil, berarti yang bukan asil adalah dakhil. Ya. Bila dia berkaitan dengan al-maksur, maka kita teliti. Bila maksurnya sahih, maka dia masuk ke asilun naqli. Sementara bila tidak masuk ke asilun naqli, berarti dia dakhilun naqli. Bila pemikirannya baik, maka ia menjadi asilur ra'yi. Sebaliknya, bila pemikirannya tidak baik, salah, rusak, maka dia menjadi dakhilur ra'yi. Dengan demikian, tafsir hanya 4. Tidak ada tafsir yang kelima atau keenam, apalagi yang keenam. Ya, tafsir hanya 4. Yang pertama adalah asilun naqli. Apa itu asilun naqli? Menafsirkan Al-Quran dengan al-maksur yang baik. Yang kedua, asilur ra'yi. Apa itu asilur ra'yi? Menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran yang benar. Dengan demikian, kita cari lawannya. Lawan daripada asil adalah dakhil. Kalau begitu, jenis tafsir yang ketiga adalah dakhilun naqli. Menafsirkan dengan al-ma'sur yang ada cacatnya. Dan yang keempat, dakhilur ra'yi. Menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran, pendapat, logika yang salah. Ya. Nanti akan kita lihat unsur yang pertama ini, menafsirkan Al-Quran dengan maksur, menafsirkan Al-Quran dengan al-maksur, sedangkan al-maksur tersebut tidak sahih. Itu nanti ada 6 bentuk. Kemudian yang nomor 2, menafsirkan Al-Quran dengan maksur yang sahih tetapi kontradiktif dengan akal. Nanti di sini ada 3. Ya.
Kemudian yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran yang salah. Ada 7, 6, 3, 7. Kalau begitu jumlahnya ada berapa? Ada 16. Ada 16 bentuk ad-dakhil fi at-tafsir. 6 yang pertama masuk kepada unsur yang pertama. 3 berikutnya masuk ke unsur kedua. Dan 7 berikutnya masuk ke unsur ketiga. Ya, pembahasan kita untuk nomor 2 itu masalah kontradiksi. Ya. Pembahasan pertama itu maksur yang tidak sahih. Pembahasan ketiga masalah pemikiran yang salah. Mungkin nomor 1, nomor 2 sering kita temukan, ya, sekedar untuk memberi gambaran kepada Anda bagaimana bentuk pemikiran yang salah. Kita ambil contoh di surah At-Tahrim ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wadaraballahu masalan lillazina kafarum ra'ata nuhi wa mara'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Kami menjadikan istri Nuh dan Lut sebagai perumpamaan bagi orang kafir. Istri Nuh dan Lut berada di bawah pengawasan 2 orang hamba kami yang soleh. Siapa itu? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma, kedua perempuan tersebut berkhianat kepada kedua hamba kami yang soleh. Ada lafal fakhanatahuma, keduanya berkhianat terhadap suami mereka. Akibatnya bagaimana? Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. 2 hamba kami yang soleh tersebut, 2 orang nabi tersebut tidak dapat memberi syafaat apapun kepada mereka. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Kami dikatakan kepada mereka, masuklah ke neraka bersama penghuni-penghuni neraka yang lain. Ya. Sekalipun mereka berdua adalah istri Nabi, tidak bermanfaat bagi mereka. Ya. Istri Nabi saja masuk neraka bila mereka tidak beriman, apalagi yang bukan istri Nabi. Allah mengangkat istri Nuh dan Lut sebagai perumpamaan di surah Tahrim ayat 10. Nah,
Ada lafal fakhanatahuma, keduanya berkhianat kepada suami mereka. Bila lafal fakhanatahuma kita tafsirkan khianat dalam kehidupan rumah tangga, yaitu selingkuh, mereka berzina dengan orang lain, maka tafsir tersebut masuk ke nomor 3, dakhilur ra'yi. Ya, mengapa? Pengkhianatan yang mereka lakukan bukanlah pengkhianatan dalam rumah tangga. Ya. Perselingkuhan adalah pengkhianatan rumah tangga, pengkhianatan pernikahan, tapi bukan itu yang dimaksud dalam surah Tahrim ayat 10. Mengapa? Ya, karena zina adalah hal yang buruk menurut akal. Tanpa datang wahyu sekalipun, manusia dengan akal mereka akan berkata zina adalah perbuatan tercela. Ya. Seandainya arti khianat di surah Tahrim ayat 10 adalah selingkuh, berzina, maka salah. Kaum Nabi Nuh dan Lut akan mudah sekali menyalahkan dua orang nabi ini. Mereka akan dengan mudah menyatakan, wahai Nuh, Anda mengajak kami untuk bermoral, jangan berzina. Tapi lihat, istri Anda sendiri berzina. Dengan mudah mereka mendebat dan mempermalukan Nabi Nuh. Seandainya arti khianat di sini adalah zina. Kalau begitu, apa arti khianat di ayat ini? Arti khianat di ayat ini adalah kafir, tidak beriman. Nah, kalau begitu, kalau pola bantahan yang sama kita gunakan, bagaimana? Bagaimana seandainya kaum Nabi Nuh berkata kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, Anda mengajak kami untuk beriman, untuk bertauhid, mengikuti risalah yang Anda bawa. Tetapi lihat, istri Anda sendiri kafir, tidak mengikuti Anda. Mustahil debat seperti ini mereka ucapkan kepada Nabi Nuh. Sekalipun mereka mengetahui istri Nabi Nuh tidak mengimani risalah yang ia bawa. Mengapa? Seandainya mereka berani berkata demikian, wahai Nuh, Anda mengajak kami untuk beriman, tapi istri Anda sendiri tidak beriman. Dengan mudah Nabi Nuh mendebat mereka. Kalau Anda menganggap tidak beriman itu adalah buruk, istri saya tidak beriman, Anda anggap itu keburukan. Nah, mengapa Anda sendiri melakukannya? Nah, mustahil debat seperti itu mereka utarakan karena akan memojokkan mereka sendiri. Ya. Zina adalah perbuatan tercela. Karena itu
bila itu yang dilakukan oleh istri Nabi Nuh, mereka akan mendebatnya. Mereka melihat itu, mereka berpendapat itu perbuatan tercela. Tetapi kekafiran menurut mereka bukan perbuatan tercela. Karena itu mereka melakukannya. Bila mereka mengkritik Nabi Nuh karena kekafiran istrinya, mereka berarti mempermalukan mereka sendiri. Ya, itu contoh, sekedar contoh bentuk pemikiran yang salah bila khianat itu diartikan dengan khianat dalam pernikahan, yaitu zina, selingkuh, dan yang lain sejenisnya. Ya,